Gadis itu baru saja terlahir kembali, dan langsung menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Ibunya mati karena amarah yang dipicu ayah dan wanita licik itu. Di kehidupan sebelumnya, ia melihat ibunya meninggal dalam keputusasaan, dan dirinya diusir dari rumah. Akhirnya mati mengenaskan di jalanan. Tak disangka ketika membuka mata lagi, ia kembali ke waktu sebelum tragedi terjadi. Saat itu ayahnya sudah menghilang selama 1 tahun, dan barulah keluarga membawa ibu dan anak itu kembali ke rumah lama keluarga. Melihat ibunya di depan mata, yang masih lembut dan baik seperti dulu, gadis itu bersumpah dalam hati bahwa di kehidupan ini, ia pasti akan melindungi ibunya. Namun untuk bisa berdiri kokoh di keluarga, ia harus lebih dulu mencari sandaran. Target pertama gadis itu adalah nenek tua keluarga. Ia tahu dengan sangat jelas bahwa nenek bangsawan ini sangat menyukai bakpao isi sayuran liar dari desa. Maka gadis itu mengajak ibunya membuat bakpao sendiri dengan tangan mereka dan membawanya ke hadapan nenek. Seperti yang diduga, perhatian kecil itu langsung mendekatkan hubungan mereka. Namun paman besar mengejek dan menyindir, menuduh mereka tak paham aturan dan berani menyepelekan nenek. Ibunya yang biasanya lemah lembut, tiba-tiba bersikap tegas dan berkata bahwa semua itu disiapkan khusus oleh sang gadis. Nenek menggigit bakpao itu dan rasanya persis sama dengan masakan ibu kandungnya dulu. Ia langsung murka, memarahi bibi besar dengan keras dan memerintahkannya pulang untuk introspeksi. Sejak saat itu, nenek benar-benar tergerak oleh sang gadis. Tak lama kemudian ayahnya kembali. Nenek sangat bersemangat dan menarik gadis itu untuk ikut menyambut. Namun saat ayah muncul, di sampingnya berdiri wanita licik itu dan seorang anak perempuan haram. Gadis itu langsung mengenali mereka. Mereka adalah orang-orang yang membunuh ibunya di kehidupan sebelumnya. Ternyata selama ayah menghilang, ia diselamatkan oleh wanita licik itu. Bahkan kakek yang baru pulang ke rumah, diam-diam menyetujui keputusan tersebut. Posisi ibu pun menjadi semakin sulit. Tak lama kemudian gadis itu menyadari bahwa di kehidupan ini, anak haram itu sangat berbeda. Ia pandai mengambil hati para tetua, bahkan seolah bisa meramal masa depan. Gadis itu langsung sadar bahwa anak haram itu juga terlahir kembali, dan target sebenarnya ibu dan anak itu bukanlah sang nenek, melainkan kakek yang memegang kekuasaan nyata. Gadis itu memutuskan berpura-pura mengikuti alur. Di hadapan semua orang, ia malah menantang kakek bermain catur go. Semua orang merasa ia hanya mencari malu. Bahkan ayahnya sendiri memarahinya di depan umum. Namun berkat ingatan kehidupan sebelumnya, gadis itu dengan mudah memenangkan permainan. Sebagai hadiah, ia mengajukan satu permintaan yang membuat semua orang terkejut. Ia ingin menghadiri jamuan penerimaan murid keluarga orang terkaya. Awalnya ayah hanya berniat membawa anak haram itu. Di matanya gadis ini sama sekali tak layak. Namun pada akhirnya, gadis itu justru muncul di jamuan bersama sang kakek. Pemandangan ini membuat ayah dan anak haram itu terdiam di tempat. Ayah kembali memarahi gadis itu di depan umum. Namun kakek datang tepat waktu dan langsung melindunginya. Di jamuan tersebut, gadis itu terus memperhatikan kondisi kesehatan sang kakek. Sementara para nyonya kaya di sekitarnya diam-diam mengejek, membandingkannya dengan anak haram. Kata-kata mereka penuh hinaan. Gadis itu sama sekali tidak peduli, karena ia tahu dengan jelas kunci utama hari ini bukan ada pada orang-orang itu, melainkan pada maestro piano internasional. Tak lama kemudian anak haram itu naik ke panggung. Satu lagu selesai dimainkan, dan seluruh aula terpukau. Seorang maestro piano lainnya langsung menyatakan ingin menerimanya sebagai murid. Saat semua orang bersorak, gadis itu berkata dengan dingin bahwa kemampuan itu belum cukup. Satu kalimat saja langsung membuat suasana meledak. Semua orang menunggu untuk melihat gadis itu mempermalukan diri sendiri. Bahkan nenek tua keluarga orang terkaya berpura-pura mengundang